Bismillah. Bahan pengajian Ahad pagi Masjid PP Persis Viaduk Bandung. Ahad 22 Rajab 1447 Hijriah atau 11 Januari 2026 Masehi. Al-Ustadz Haji Zainandang. Dengan judul Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Di dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengumpulkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat lalim dan amat bodoh. Qatadah berkata, amanat adalah agama, segala yang fardu dan batas-batas. Sebagian mereka berkata mandi janabat. Malik berkata dari Zaid bin Aslam, ia berkata, amanat ada 3, sholat, shaum, dan mandi janabat. Tafsir Ibnu Katsir. Di dalam Quran As-Saff ayat 14 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Dan lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Dalam Quran Surat Muhammad ayat 7 yang artinya, hai orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dalam hadis sahih yang artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu hari aku berada di belakang Nabi SAW, lalu beliau bersabda, nah, aku akan ajarkan kepadamu beberapa patah kata. Jagalah Allah, niscaya Dia akan senantiasa menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kami dapati rahmat Allah di hadapanmu bila engkau meminta sesuatu. Mintalah kepada Allah, dan bila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, jika semua umat manusia bersatu padu untuk memberikan suatu kebaikan kepadamu, niscaya mereka tidak dapat melakukan kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah bagimu. Dan jika semua umat manusia bersatu padu untuk mencelakakanmu, niscaya mereka tidak dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah bagimu. Pena telah diangkat dan catatan-catatan telah mengering. Hadis riwayat Tirmizi, dia berkata, hadis ini hasan sahih. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 157 yang artinya, yaitu orang-orang yang pengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, atau Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah menasihati kami dengan nasihat yang menggetarkan hati dan menjujurkan air mata. Kami bertanya, wahai Rasulullah, seperti ini adalah nasihat perpisahan. Karena itu berilah kami nasihat.
Beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk tetap menjaga ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tunduk taat kepada pemimpin meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak Habsyi. Karena orang-orang yang hidup sesudahku akan melihat berbagai perselisihan. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnah Khulafaur Rasyidin yang diberi petunjuk Allah. Peganglah kuat-kuat sunnah itu dengan gigi geraham dan jauhilah ajaran-ajaran yang baru dalam agama karena semua bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Ia berkata, hadis ini hasan sahih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.